Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kodalia dan rekan saya Korajon. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis aplikasi e-wallet Oppo. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyerahkan untuk penjelasan lebih lanjut kepada rekan saya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong perubahan besar di bidang keuangan dari transaksi tunai ke digital. Oppo muncul sebagai solusi praktis untuk transaksi harian, pembayaran pulsa, transfer pulsa, peningkatan pengguna smartphone dan internet, mencepat adopsi pembayaran digital yang aman, cepat, dan mudah sejalan dengan program Cashless ID yang didorong oleh pemerintah. Ada fitur utama aplikasi. Ada top up, kolom top up yaitu isi ulang saldo dari bank, ATM, mobile banking, Alfamart, dan lain-lain. Pembayaran QRIS yaitu pembayaran di toko fisik menggunakan scan barcode. Pembayaran online digunakan di marketplace yaitu Tokopedia, Grab, dan merchant digital. Transfer ke rekening atau OVO lain yaitu kirim dana antar pengguna OVO atau ke bank lokal. Tagihan dan pembelian yaitu bayar listrik, BPJS, pulsa, paket data, air PDAM, dan lainnya. OVO Points yaitu sistem poin yang bisa digunakan untuk transaksi di merchant tertentu. Riwayat transaksi yaitu melihat log aktivitas. Keuangan secara real time. Notifikasi real time, setiap transaksi akan muncul sebagai notifikasi. OVO Primer yaitu upgrade identitas untuk verifikasi KTP. Di tabel sebelahnya ada deskripsi umum aplikasi. Yang pertama, di kolom pertama ada nama aplikasi yaitu OVO, jenis aplikasi yaitu dompet digital, platform, ada Android dan iOS, integrasi, ada Grab, Tokopedia, QRIS, dan layanan utama ada pembayaran, transfer, top up of points, tagihan, donasi, dan investasi. Next, kelebihan OVO dan ada penjelasannya. Di kolom pertama, antarmuka sederhana, mudah digunakan oleh semua kalangan pengguna. Promo dan cashback, pengguna sering mendapatkan promo diskon dan poin. Integrasi dengan Tokopedia dan Grab menjadi opsi utama untuk pembayaran online dan transportasi. Luas jaringan merchant, itu banyak toko fisik dan online yang menerima OVO. Kolom terakhir, waktu transaksi cepat yaitu tidak sampai 10 detik untuk transaksi dan notifikasi. Di sebelah ada kekurangan dan ada juga penjelasannya. Di kolom pertama, batasan transfer gratis. Dibatasi kuota transfer gratis ke bank setiap bulan. Di kolom kedua, ketergantungan internet yaitu tidak bisa digunakan saat offline atau tidak ada sinyal. Customer service kurang responsif yaitu penanganan keluhan pengguna bisa lambat. Minim filter manajemen keuangan yaitu belum ada laporan pengeluaran otomatis atau anggaran. Terakhir, tidak ada perlindungan PIN atau opsional yaitu masih bergantung pada PIN 6 digital tanpa biometrik wajib. Di bawahnya ada keamanan aplikasi OVO. Fitur keamanan yang pertama, PIN 6 digit untuk otentiktas transaksi. Kedua, OTP on time password untuk verifikasi login dan transaksi. Ketiga, ekskripsi data untuk melindungi informasi pengguna. Keempat, sertifikasi Bank Indonesia sebagai penyelenggaraan e-money. Kelima, notifikasi transaksi setiap aktivitas dicatat dan diberitahukan. Next. Ada tabel risiko keamanan, risiko dan penjelasan. Di kolom pertama, phishing yaitu penipuan lewat link palsu yang menyerupai OVO. SIM-swap yaitu pengambilan nomor HP untuk mencuri akun. PIN bocor yaitu jika pengguna lalai menjaga kerahasiaan PIN. Akses HP tanpa proteksi yaitu risiko jika HP dicuri dan tidak ada biometrik. Ada analisis SWOT OVO, ada aspek dan analisis. Yang di kolom pertama ada kekuatan, yaitu jaringan luas, UIS sederhana, promosi aktif, interaksi dengan platform besar. Yang kedua, kelemahan, yaitu fitur keuangan terbatas, layanan pelanggan kurang optimal. Yang ketiga, ada peluang, yaitu ekspektasi layanan keuangan, investasi pinjaman mikro, ekspektasi ke luar negeri. Ancaman yaitu persaingan ketat dengan GoPay, Dana, Shopee, ancaman keamanan siber. Di tabel yang ketiga ada peluang pengembangan OVO, ada peluang dan rencana pengembangan. Di kolom pertama, layanan investasi dan tabungan digital, yaitu menambahkan fitur reksadana, emas, dan tabungan mikro. Manajemen keuangan personal yaitu memberi laporan pengeluaran otomatis dan rekomendasi backlinking. Keamanan berbasis biometrik, yaitu pengguna sidik jari atau wajah untuk transaksi. Ekspektasi internasional yaitu masuk ke pasar e-wallet Asia Tenggara lainnya. Layanan keuangan syariah itu menyasar segmen pengguna dengan fitur halal. Next. Use case diagram. Yang pertama ada aktor. User atau orang yang dapat mengakses atau menggunakan aplikasi OVO melalui login hingga melakukan aksi seperti top up, transfer, dan payment. Payment. Di bagian use case diagram terdapat login.
dapat login, register, validasi data. Di login, verifikasi dan hak akses pengguna. Kalau di register, langkah pertama mendaftar data diri. Ada juga validasi data, yaitu memastikan keamanan dan akurasi informasi pengguna. Ada tampilan saldo juga. Saldo yaitu uang di digital dan jumlah nilai sumber data daya tertentu. Ada juga sesama OVO, yaitu transfer dana antar akun OVO. Ada juga rekening bank, layanan transfer ke bank. Ada juga tabel tagihan, yaitu pembayaran layanan atau barang yang telah diterima. Oke, kawan, next. Maaf, kembali kawan. Ada tabel payment, yaitu melakukan pembayaran. Cukup sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan sama rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah teman saya jelaskan. Di sini itu ada tabel user dan deskripsi dari use case diagram tersebut. Di mana tadi juga dapat dijelaskan bahwa tabel user ini tuh berfungsi sebagai orang yang dapat mengakses atau menggunakan aplikasi Oppo, mulai dari login ke aplikasi hingga melakukan aksi terhadap aplikasi seperti top up, saldo, transfer, dan payment. Lalu di sini ada skenario dari use case diagram login, di mana use case ini tuh menangani verifikasi dan hak akses melakukan data sebagai pengguna. Aktornya yaitu user, dan kondisi awalnya itu merupakan sistem penampilan form login. Lalu kondisi akhir menampilkan menu utama. Nah, di sini terdapat skenario normal, di mana aksi aktor atau reaksi sistem. Yang pertama, dari aksi aktor, use case ini dimulai ketika user melakukan username dan password. Lalu, reaksi dari sistem yaitu melakukan verifikasi login. Dan dari skenario normal, dari aksi aktor, sistem juga menampilkan menu utama. Nah, selanjutnya ada skenario dari gagal, yaitu dari aksi aktor dan reaksi sistem. Yang pertama, aksi aktor, use case ini dimulai ketika user melakukan username dan password. Lalu, yang kedua, dari reaksi sistem melakukan verifikasi login. Dan dari aksi aktor, ada pun juga sistem menampilkan pesan login yang tidak valid. Selanjutnya, di sini ada use case diagram user dan deskripsi. Yang pertama ada login. Login itu setelah mendapatkan akun user harus melakukan login agar dapat mengakses berbagai fitur. Selanjutnya ada register. Register merupakan langkah pertama yang dilakukan user ketika ia tidak mempunyai akses. Lalu ada validasi data, di mana validasi data ini dalam aplikasi Oppo penting untuk memastikan keamanan serta akurasi. Nah, selanjutnya ada saldo, yang merupakan uang digital dan merujuk pada jumlah uang atau nilai sumber daya tertentu. Lalu selanjutnya ada sesama Oppo, di mana sesama Oppo ini merupakan transfer sesama Oppo yang merujuk pada proses pengiriman atau mentransfer dana dari satu akun. Nah, lanjut ke rekening bank. Rekening bank adalah layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan bank. Lalu ada tagihan yang merujukan pada layanan sebuah atau barang yang telah diterima atau dikonsumsi. Selanjutnya ada payment. Payment juga merupakan sebuah user yang memiliki menu payment, maka user dapat melakukan pembayaran lewat payment tersebut. Nah, selanjutnya ada skenario use case diagram register, di mana use case ini tuh merupakan langkah pertama yang dilakukan user ketika ia tidak mempunyai akses pada aplikasi Oppo, yaitu dalam mendaftarkan data diri ke dalam aplikasi agar dikenali. Aktornya tetap user, di mana kondisi awalnya itu merupakan sistem penampilan form profil register, dan kondisi akhir yaitu menampilkan menu register. Skenario normalnya, yang pertama itu ada user yang memiliki menu kelola profil untuk melakukan register. Terus reaksi sistemnya, sistem menampilkan pilihan kelola profil, dan yang terakhir ada sistem menampilkan username, nomor telepon, email, dan password. Lalu skenario gagalnya yaitu aksi aktor. Yang pertama, user memiliki menu kelola profil untuk melakukan register, dan yang sistem reaksinya yaitu menampilkan pilihan kelola profil, lalu user mengisi data diri, serta sistem menampilkan data yang diisi gagal disimpan. Nah, selanjutnya di sini ada skenario use case diagram validasi data, di mana use case ini tuh penting untuk memastikan keamanan serta akurasi informasi user yang dimiliki oleh pengguna. Aktornya tetap user, kondisi awal sistem penampilan form validasi data, dan kondisi akhir itu tetap menampilkan menu validasi data. Di sini skenario normalnya yaitu aksi aktor. Yang pertama, user memiliki menu untuk memvalidasi data. Reaksinya, sistem menampilkan pilihan form data, lalu sistem memvalidasi data user. Selanjutnya ada skenario gagal, di mana yang pertama, skenario ini user memiliki menu untuk memvalidasi data serta sistem menampilkan validasi data user yang gagal. Lalu ada admin mengisi data dokter, dan sistem menampilkan data yang diisi gagal disimpan. Nah, di sini ada skenario use case diagram top up, di mana use case ini tuh mendeskripsikan suatu tindakan yang dilakukan oleh user untuk mengisi ulang saldo Oppo. Terdapat dua pilihan alternatif untuk melakukan top up saldo, yaitu melalui ATM dan internet banking. Selanjutnya, aktornya tetap user, kondisi awalnya sistem menampilkan pilihan menu top up, kondisi akhir menampilkan menu pilihan. Lalu ada skenario normal, di mana aksi aktor ini user memiliki menu tujuan untuk top up, lalu si sistem menampilkan pilihan daftar rekening, dan user mengklik rekening tujuan dan menemukan atau menentukan nominal untuk berlanjutan ke top up. Skenario gagalnya, user memiliki menu tujuan untuk top up, lalu si sistem menampilkan pilihan daftar rekening, dan user mengklik rekening tujuan dan menentukan nominal untuk berlanjut pada top up. Lalu sistem menampilkan bukti
kirim yang telah diisi gagal terkirim. Selanjutnya di sini ada skenario use case diagram transfer, di mana use case ini mendeskripsikan yang berfungsi untuk mengirim atau membagikan saldo yang ada dalam aplikasi Oppo ke pengguna lain, baik sesama Oppo atau ke rekening tertentu. Aktornya tetap user dan kondisi awalnya sistem menampilkan data form tujuan, kondisi akhir menampilkan menu tujuan. Lalu di sini ada skenario normal, di mana di sini itu user memilih menu tujuan transfer, lalu reaksi sistemnya menampilkan pilihan data rekening. User mengklik rekening tujuan dan menentukan nominal untuk berkelanjutan transfer. Lalu user mengklik rekening dan tujuan dan menentukan nominal untuk berkelanjutan transfer. Selanjutnya ada skenario gagalnya, di mana aksi aktor ini yang pertama user memiliki menu tujuan transfer, lalu user mengklik rekening tujuan dan menentukan nominal, serta sistem reaksinya menampilkan menu daftar rekening dan sistem menampilkan bukti kirim yang telah diisi gagal terkirim. Selanjutnya, ada skenario use case dalam pemesanan, di mana pemesanan adalah proses memesan atau membeli barang atau layanan melalui aplikasi Oppo tersebut dalam platform tertentu. Ini melibatkan atau memilih produk atau layanan, melakukan pembayaran dan memberikan detail pengiriman, serta informasi yang diperlukan agar barang atau layanan tersebut dapat dikirim atau dinikmati dalam aplikasi Oppo. Aktornya tetap user, kondisi awal, sistem menampilkan list data yang diinginkan yang diinginkan dan dipesan, lalu kondisi akhir menampilkan menulis data. Dan skenario normalnya yaitu user memilih barang-barang atau layanan, serta user memilih dan memesan barang layanan, lalu ada pesan terkonfirmasi dan pesan berhasil. Nah, reaksi sistemnya yaitu sistem menampilkan barang atau layanan, sistem konfirmasi pembayaran, serta menunggu konfirmasi dari penjual untuk pemesan. Lalu di sini ada skenario gagal juga, di mana aksi aktornya itu user memilih barang atau layanan, user memilih dan memesan barang atau layanan, serta sistem menampilkan konfirmasi pesan gagal. Nah, reaksi sistemnya yaitu sistem atau layanan, serta user mengkonfirmasi bayaran serta menunggu konfirmasi dari penjual untuk pemesan. Selanjutnya di sini itu ada dalam aplikasi Oppo ini ada diagram Oppo, di mana yang pertama itu ada user yang mewakili pengguna sistem e-wallet yang atributnya ini ada id user, phone number, username, email, referral, kode, NVWP, date birth, place, birth, nick, data pribadi pengguna, serta saldo float, saldo pengguna, security kode atau kode keamanan. Di sini menggunakan metode get profile, di mana mengambil data profil pengguna, get saldo, mengambil saldo pengguna, validasi security kode, validasi kode keamanan, terus ada validasi saldo, validasi ketersediaan saldo. Lalu ada authentication, di sini digunakan autentikasi pengguna setelah registrasi. Atribut box menunjukkan apakah akun diblokir dengan metode login, validasi, dan verification untuk mengotentifikasi sistemnya. Kelas transaction history, di mana itu adalah menyimpan data history transaksi pengguna. Di sini juga atributnya menggunakan amount, destination, address, tipe, method, transaction, dan data transaksi. Lalu ada metode, ya, di mana di sini menggunakan metode get transaction history, save transaction, get transaction birth. Lalu yang keempat ada interface transaction, di mana di sini itu merupakan antarmuka umum untuk semua jenis transaksi dengan metode do transaction atau validate destination address atau get transaction type. Nah, yang terakhir ada implementasi interface transaction, di mana interface ini tuh diimplementasikan oleh 3 kelas masing-masing mewakili jenis transaksi berbeda. Yang pertama payment, di mana transaksi tipe ini jenis transaksi pembayaran untuk mengimplementasikan do transaction, validate transaction address, get transaction type. Lalu ada transfer, di mana di sini transaction type atau jenis transaksi transfer antar pengguna mengimplementasikan metode yang sama. Dan yang terakhir ada top up, di mana ini tuh transaction tipe top up saldo juga mengimplementasikan 3 metode utama transaksi. Nah, hubungan antar kelas yaitu user dan authentication, di mana user ini menggunakan kelas authentication untuk login ke register. Selanjutnya ada user ke transaction history, di mana setiap user memiliki history transaksi. Lalu ada transaction interface, lalu ada transaction payment top up. Nah, di sini pula ada registrasi dan login dapat dilihat dari layar. Selanjutnya ada penjelasan mengenai activity diagram registrasi dan login, yaitu dengan mulai start, ya merupakan proses dimulai ketika pengguna ingin melakukan register atau login. Selanjutnya ada registrasi atau login, di mana pengguna memilih opsi untuk register atau login. Selanjutnya ada halaman atau login atau backscan, atau yang disebut sebagai sistem menampilkan halaman registrasi atau login kepada pengguna. Lalu yang kelima ada desiccation node atau sistem yang mengevaluasi pilihan pengguna. Jika tidak atau belum memiliki akun, kita bisa meregistrasi login atau tampilan buat akun, input data pribadi dan verifikasi data. Yaitu ada data disimpan di database. Jika ada valid, data akun baru akan disimpan di database.
Lalu di sini ada menu login setelah registrasi berhasil dan pengguna diarahkan ke menu login. Lalu jika ia sudah memiliki akun, Anda bisa ke menu login, di mana pengguna ini langsung diarahkan ke menu login. Menu login ini tuh merupakan pengguna berada di dalam login. Selanjutnya ada verifikasi data, decision node, dan jika di decision node ini kamu menginputkan salah, maka alertnya kesalahan input ulang menu. Lalu jika yes dan benar, menu utama atau dashboard menu langsung lanjut ke Oppo. Selanjutnya di sini ada selesai atau end. Nah, di sini ada activity diagram payment, di mana dimulai dari start, yaitu dimulai dari proses pembayaran dimulai, lalu yang kedua halaman payment, mengirim data ke payment, lalu mengirimkan ke aplikasi front dan klik aplikasi yang ingin dibayar, front end, memberikan data pembayaran backhand, memiliki nominal pembayaran, memasukkan PIN, decision node. Itu juga di sisi itu apakah PIN tersebut benar atau salah. Di alatannya kalau misalkan salah dan tampilan perbayarannya pun sistem menampilkan pesanan kesalahan bahwa PIN salah. Dan jika benar, proses berlanjut ke pengecekan saldo. Selanjutnya ada decision node, apakah saldo cukup. Lalu jika salah, maka saldo tidak cukup. Dan ada proses pembayaran berhenti atau pengguna mungkin diminta untuk mengisi saldo ulang. Jika yes, saldo cukup, maka lakukan pemindahan saldo atau saldo berkurang dalam database. Tampilan status berhasil dan bukti pembayaran front-end setelah transaksi berhasil saldo akan berkurang. Selanjutnya ada activity diagram top up, di mana di sini tuh dimulai dari start, memilih menu top up, meminta data atau metode top up, memberikan list metode top up ke dalam database, lalu ada menampilkan metode top up atau front-end, lalu ada memilih metode top up atau front-end, dan memberikan cara pembayaran. Selanjutnya ada menampilkan cara pembayaran dan proses pembayaran. Terus ada di dalamnya tuh ada decision node juga, yaitu jika berhasil masukkan kode saldo ke dalam database, yaitu update saldo, status pembayaran komplit, menampilkan status pembayaran berhasil dan kepada pengguna. Lalu jika gagal, status pembayaran gagal akan menampilkan status pembayaran front-end, menampilkan pesan kepada pengguna bahwa top up gagal. Lalu yang terakhir ada selesai atau end. Nah, di sini ada pula activity diagram transfer, di mana dimulai dari start, yaitu memilih menu transfer, memilih tujuan ke sesama Oppo maupun ke bank lain. Dengan decision node-nya tuh, jika iya, kamu bisa memasukkan nomor tujuan. Jika tidak, kamu pilih rekening tujuan, pengguna diminta untuk memiliki bank dan atau memasukkan data rekening bank tujuan. Lalu ada memasukkan nomor rekening yang merupakan langkah umum, dan decision node juga jika saldonya tidak cukup. Jika nol saldo tidak cukup, menampilkan status saldo berkurang kepada pengguna bahwa saldo Oppo tidak mencukupi untuk transaksi ini. Status akan pembayaran gagal. Nah, selanjutnya ada proses transfer berhenti di sini. Jika yes saldo cukup, maka saldo akun Oppo akan otomatis mengirim di database diperbaharui dikurang dengan jumlah transfer saldo penerima. Lalu ada status pembayaran komplit dan menampilkan status pembayaran dan selesai. Nah, yang terakhir dari aplikasi Oppo ini ada juga yang dinamakan square diagram aplikasi Oppo, di mana aplikasi yang merupakan square diagram aplikasi Oppo ini itu diagram berbentuk kotak. Ini biasanya menggambarkan proses atau tahapan yang dilakukan pengguna dalam menggunakan aplikasi berdasarkan struktur umum aplikasi Oppo, di mana dapat di kemungkinan besar diagram tersebut mencerminkan urutan fungsi utama seperti registrasi atau login, yaitu pengguna membuka aplikasi dan melakukan login menggunakan nomor HP, lalu ada verifikasi dilakukan melalui kode OTP, dan dashboard utamanya itu satu menampilkan saldo Oppo cash and Oppo point, lalu ada akses ke berbagai menu seperti top up, transfer, bayar, dan lainnya, lalu ada top up saldo, di mana si pengguna bisa memilih metode isi ulang melalui ATM, banking, atau minimarket, lalu saldo akan otomatis masuk ke akun Oppo cash setelah konfirmasi, dan pembayaran dan transfer bisa digunakan untuk pembayaran di merchant, aplikasi Grab, listrik, pulsa, dan lain-lain. Lalu transfer ke sesama pengguna Oppo atau rekening bank, dan riwayat transaksi yang itu menyajikan laporan penggunaan data top up, pembayaran, dan poin itu update Oppo Premier untuk aktivasi fitur transfer ke bank dan saldo lebih besar. Dan terakhir ada verifikasi KTP diperlukan melalui upload test and registration. Nah, jadi kesimpulannya itu aplikasi Oppo merupakan dompet digital yang mempermudah transaksi non tunai dan mendukung terciptanya crisis sociality melalui fitur-fitur seperti isi saldo, transfer dana, dan pembayaran. Oppo juga memberikan kemudahan bagi pengguna. Analisis sistem dilakukan dengan dokumentasi visual berupa square diagram, use case diagram, activity diagram, plus diagram untuk menggambarkan struktur dan alur kerja sistem secara terperinci. Di mana ini menghasilkan perancangan yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang cara kerja Oppo dan dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem berupa Oppo terbukti sebagai sistem digital yang kompleks, terstruktur, dan memberikan manfaat luas bagi pengguna serta ekosistem digital. Nah, penjelasan ini tuh kita ambil dari referensi dari beberapa internet, yaitu yang menjelaskan analisis dan perancangan sistem aplikasi Oppo. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kami juga masih tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.